Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan bab 7 ayat 22 sampai bab 8 ayat 1. Di dalam kebijaksanaan ada roh yang arif dan kudus, tunggal, majemuk dan halus, mudah bergerak, jernih dan tidak bernoda, terang, tidak dapat rusak, suka akan yang baik dan tajam, tidak tertahan, murah hati dan sayang akan manusia, tetap, meyakinkan dan mantap, maha kuasa dan memelihara semuanya, serta menyelami sekalian roh yang arif, murni dan halus sekalipun. Sebab kebijaksanaan lebih lincah dari segala gerakan, karena dengan kemurniannya, ia menembus dan melintasi segala-galanya. Kebijaksanaan adalah nafas kekuatan Allah dan pancaran murni kemuliaan yang maha kuasa. Karena kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal dan cermin tak bernoda kegiatan Allah serta gambar kebaikannya. Meskipun tunggal, namun kebijaksanaan mampu akan segala-galanya, dan walaupun tinggal di dalam dirinya, namun membarui semuanya. Dari angkatan yang satu ke angkatan yang lain, ia beralih masuk ke dalam jiwa-jiwa yang suci, yang olehnya dijadikan sahabat Allah dan Nabi. Tiada sesuatu pun yang dikasihi Allah, kecuali orang yang berdiam bersama dengan kebijaksanaan. Sebab kebijaksanaan lebih indah daripada matahari dan mengalahkan setiap tempat bintang-bintang. Dibandingkan dengan siang, terang dialah yang unggul, sebab siang digantikan malam, sedangkan kejahatan tak sampai menggagahi kebijaksanaan. Dengan kuat ia meluas diri dari ujung yang satu ke ujung yang lain dan halus memerintah segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah.
Tidak dapat dikatakan, "Lihat, ia ada di sini," atau "ia ada di sana." Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup dalam kebenaran. Yesus sudah ada di antara banyak orang, di antara sesamanya, tetapi mereka tidak mengenal secara menyeluruh pribadinya. Mereka hanya mengenal ibunya Maria dan bapaknya Yusuf, tetapi buta melihat kalau Yesus datang dari Allah. Di dalam dirinya ada kebenaran. Dia adalah firman Allah yang datang menuntun manusia untuk mencintai kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Dalam bulan November, ada dua hal penting yang menjadi perhatian gereja. Setiap tanggal 1 November, kita merayakan Hari Raya para Orang Kudus. Inilah orang-orang yang hidup dalam kebenaran, karena firman Tuhan dilihat sebagai pedoman untuk dijalankan. Mereka berbahagia karena setia melaksanakan firman itu, agar hidupnya tidak jauh dari kuasa Tuhan. Sedangkan setiap tanggal 2 November, perhatian lebih tertuju pada orang-orang yang telah meninggal dan mendambakan keselamatan. Makam dikunjungi dan dibersihkan, nama pada salib dicat kembali kalau ternyata sudah kabur karena panas dan hujan yang dialami. Perhatian diberi sebagai tanda relasi yang tak terputuskan, meskipun tidak ada lagi kemurahan hati Allah, jiwanya diselamatkan. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita melihat Yesus sebagai anak Allah yang diutus untuk mengingatkan manusia senantiasa membangun relasi yang baik sebagai jalan agar layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Inilah tujuan hidup manusia, yaitu bersekutu dengan Allah dan hidup bersama dengannya. Masuknya manusia ke dalam kerajaan itu sangat tergantung dari sikap batin manusia yang dinyatakan secara konkret dalam hidupnya dengan Tuhan dan dengan sesama. Tidak mengherankan bila Yesus dalam perjumpaannya dengan manusia selalu menekankan unsur kasih
dan kerelaan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ia mengajak demikian karena sikap ini dihayati dan dipraktekkan juga oleh Yesus kepada manusia. Ia menghendaki agar manusia mempraktekkan unsur ini agar kehidupannya senantiasa berkenan di hati Tuhan. Kerelaannya untuk mati di kayu salib adalah bukti konkret betapa Allah mencintai manusia. Kita pun bisa, asal mau berbuat demikian. Semoga demikian. Amin.